Adara, dalam seragam cleaning service yang lusuh, menggosok lantai marmer mengkilap Akademi Senia yang megah. Aroma wewangian mahal berbenturan dengan bau sabun pembersih. Sepatu kulit mewah melintas, seringkali tanpa acuh. Sesekali tatapan jijik terlempar, membuat bahunya menegang menahan pedih. Sisa-sisa pesta mewah, konfeti, dan kelas pecah berserakan di studio seni. Adara menyapu, denting kristal pecah berpadu dengan gema tawa yang baru saja berlalu, menusuk ke sanubarinya. Kelelahan luar biasa meremas otot-ototnya, namun tangan itu terus bergerak, terbiasa pada penindasan sunyi. Rektor Arya, sosok arogan berbalut setelan mahal, menunjuk-nunjuk dengan jemari terawat, memberi Adara tugas di luar batas. Suaranya menusuk, merendahkan di depan staf lain yang menyaksikan tanpa ekspresi. Sebuah foto usang nyaris terjatuh dari saku Adara, buru-buru diselipkannya kembali, jantungnya berdegup kencang. Saat membersihkan kantor rektor yang mewah, Adara melihat sekilas dokumen keuangan. Angka-angka mencurigakan dan transaksi ganjil menggeriti nalurinya. Seulas kerutan muncul di dahinya, rasa dingin merayapi punggungnya, menyisakan kecurigaan yang membeku di dalam dada. Asisten rektor menghampiri, menuduh Adara lalai dengan nada merendahkan, meski ia telah bekerja tanpa henti. Kata-kata itu, meski bukan teriakan, terasa membebani. Bahu Adara merosot, beban tekanan psikologis terasa nyata, namun matanya tetap kosong, menahan badai emosi. Di lorong gelap akademi, Adara bekerja hingga larut, seorang diri. Bayangan-bayangan megah patung dan lukisan terasa mengejek, menekan jiwanya. Ia meraih sebuah liontin tua di balik seragamnya, sebuah sentuhan hangat yang menjadi satu-satunya pengingat akan masa lalu yang lebih cerah. Malam pertunjukan gala Akademi Seni, aula dipenuhi gemerlap gaun dan tawa renyah. Adara hanya bisa mengintip dari balik tirai pilar, terasing dari sorak-sorai. Jurang pemisah status terasa kian dalam, seolah sebuah kaca tebal memisahkan dirinya dari dunia yang seharusnya ia masuki. Secara tak sengaja, Adara mendengar percakapan rahasia Rektor Arya tentang rencana pengalihan aset dan pengkhianatan visi pendiri akademi. Rasa dingin menjalar di punggungnya, diikuti kemarahan yang membakar. Kebencian, murni dan pahit mulai tumbuh di dadanya. Sebuah vas antik pecah, dan tanpa ragu, Adara disalahkan. Tuduhan itu menghantamnya seperti pukulan. Kemarahan dan frustrasi memuncak, namun ia menelannya, bibirnya terkatup rapat. Kepalan tangannya bergetar tak terkendali di balik punggungnya, tanpa daya. Dengan tekad bulat, Adara diam-diam memasuki ruang arsip lama akademi yang berdebu. Jemarinya menjelajahi tumpukan dokumen usang, mencari petunjuk. Setiap sentuhan pada kertas-kertas tua terasa seperti membuka peti rahasia. Dan akhirnya, sebuah amplop kecoklatan menarik perhatiannya. Di dalam amplop, Adara menemukan surat wasiat asli pendiri akademi, lengkap dengan bukti kepemilikan saham mayoritas. Namanya, Adara, tertera jelas sebagai pewaris utama. Tangan Adara gemetar tak percaya, air mata membendung di pelupuk matanya. Dunia serasa berputar, realitas yang lama ia kenal runtuh. Adara menghubungi pihak berwenang secara anonim, mengirimkan salinan bukti yang ia temukan. Setiap klik di keyboard terasa berat, namun sebuah keharusan. Udara dingin terasa menusuk di sekitar wajahnya, seolah alam semesta menahan napas menyaksikan langkah besarnya. Pengumuman audit mendadak mengguncang Akademi Senia. Rektor Arya menunjukkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tatapan Adara bertemu dengan tatapan rektor. Seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya, penuh makna rahasia. Ruang sidang dewan direksi yang tegang. Adara melangkah masuk, bukan dalam seragam kusam, melainkan gaun sederhana namun elegan.
Ia meletakkan tumpukan bukti tak terbantahkan di meja. Tatapan Rektor Arya memucat pasi. Sorot lampu menyoroti dirinya, seolah mengakui kehadirannya yang baru. Adara berdiri di panggung utama akademi, di hadapan wajah-wajah yang dulu meremehkannya. Tidak ada senyum kemenangan yang kejam, hanya ketenangan dingin di matanya. Ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, namun harga penderitaan masih terasa, meninggalkan kelegaan yang hampa di dalam jiwanya.